Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kita, tentunya bersama saya. Jadi di video kali ini kita bakal ngoding membuat aplikasi compress image menggunakan Python. Nah, buat kalian yang belum tahu, mungkin yang baru nonton video ini, sebelumnya aku udah bikin juga di video sebelumnya, yaitu ngoding membuat aplikasi resize image. Yang sebelumnya itu resize image, jadi dia ngecilin pixel ukuran dari sebuah gambar. Nah, di video ini kita bakal ngebuat yang versi untuk compress image-nya. Ya, sebenarnya ini bukan lanjutan sih. Sebenarnya ini dua versi yang berbeda, cuma ini versi yang compress image, versi ukurannya lah lebih tepatnya, ukuran filenya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Nah, jadi di sini aku udah nyiapin ini ya, nyiapin projectnya. Ini aku udah buat file compress.py, dan juga ada dua gambar. Ini aku siapin dua gambar di sini, ukurannya itu 37 sama 32 kilobyte. Oke, langsung saja kita mulai codingnya. Nah, sebelum kita mulai, kalian harus install dulu library namanya Pillow. Ya, itu digunakan untuk mengkompres image-nya. Jadi kalian install aja kayak gini, misal pip install Pillow. Nah, kayak gini aja. Oh, L-nya 2. Kayak gini aja, kalian enter. Nah, berhubung saya udah install, jadi saya nggak perlu install lagi. Oke, kita mulai langsung. Nah, pertama-tama kita import dulu dari library-nya, Pillow-nya, Pill from image, kayak gini ya. Oh sorry, image, I-nya gede, image harusnya kayak gini sih. Oh sorry, from pill import image. Nah, kayak gini. Nah, terus yang kedua, di bawahnya kita bisa import OS, library dari OS. Nah, ini untuk mengakses directory, folder maupun file dan lain-lain di komputer kita. Oke, lanjut di bawahnya kita buat kayak layout gitu, sederhana, buat biar agak bagus lah. Soalnya kita kan aplikasi terminal juga kan. Jadi kita kayak gini, auto compress image, gini boleh. Nah, kayak gini. Terus bawahnya kita buat inputan untuk masukin folder image-nya yang mau dikompres, path-nya itu di mana. Terus yang kedua mungkin ada inputan untuk folder output-nya, nanti mau disimpan di direktori mana. Terus yang ketiga ada inputan untuk kualitasnya. Jadi nanti si user itu bakal masukin kualitasnya, kayak misal ada range 1 sampai 100. Nah, semakin kecil angkanya itu dia semakin gambarnya bakal dikompres lebih. Kalau angkanya semakin kecil berarti kompresnya itu semakin banyak gitulah. Jadi nanti ada range-nya 1 sampai 100 gitu. Nah, kenapa kita pakai range? Kenapa kita kok nggak pakai langsung misal kompres mau berapa KB atau berapa MB gitu ukurannya, maksudnya ukuran fixnya. Nah, itu karena kalau kita ngekompresnya pakai fix kayak gitu itu nggak cocok. Soalnya karena gambar itu kan beda-beda. Maksudnya ada yang kompleks, ada yang enggak. Misal kayak ada yang gambar yang warnanya banyak, ada apa namanya graffiti kayak yang gitulah, kan beda sama gambar yang polos gitu. Itu warna-warnanya kan nggak banyak. Jadi kalau misal kita mau, misal contohnya kita kan ada gambar kompleks sama yang enggak. Nah, ketika kita mau kompres ke misal jadi 100 KB lah kecilnya. Nah, itu gambar yang kompleks, misal gambar awalnya 500 ya. Nah, gambar yang kompleks itu bakal banyak dikecilin. Soalnya kan dia kompleks. Jadi nanti kualitasnya itu bakal jelek banget. Beda sama yang polos, dia dikecilin dikit aja langsung bisa sesuai yang kita mau lah. Misal kalau polos misal mungkin 200 langsung ke 100 kan bisa kecil gitu, nggak terlalu banyak kompres, beda sama yang gambar yang kompleks tadi. Nah, kalau kita pakai ini kan bisa stabil. Kalau kita pakai range kayak gini, range angka ya, kayak misal kita mau kompres 50 berarti 50% dari kualitas yang sekarang, jadi nanti kompresnya cuma 50% kayak gitu, 50 atau 20 kayak gitulah. Jadi ini lebih
oke lah dan lebih direkomendasikan, biar gambarnya juga bagus dan nggak rusak, nggak pecah kayak gitu. Oke, kita langsung saja buat inputannya. Kita simpan mungkin di variabel kayak gini, input folder, kita input ini masuk ke, misal kita kasih message-nya untuk user, masukkan folder mungkin gambar kayak gini. Terus kita kasih message juga kayak gini lah, contoh images, kayak gini biar si user tahu. Oke, terus bawahnya kita inputan untuk output folder, kita input, masukkan folder output sini, output, contoh output kayak gini. Oke, terus bawahnya kita bikin quality-nya, variabel quality-nya, quality, kita input, kita bisa segini, masukkan kualitas gambar atau kualitas kayak gini, kualitas kompresnya misal 1 sampai 100. Kayak gini. Kita kasih message juga makin kecil biar tahu, makin kecil makin ringan dia. Oke, mantap. Kita kayak gini. Nah, habis itu kita harus konversi dulu ini. Kita harus konversi dulu menjadi integer inputannya. Kenapa? Karena inputan by default, inputan function input ini dia itu hasilnya string. Jadi dia masukin angka berapa, kayak 5, 100, itu dia bakal kesimpannya string. Jadi kita harus konversi dulu biar menjadi integer. Nah kayak gitu, ntar baru disimpan di variabel sini. Oke, mantap. Lanjut di bawahnya kita lakukan pengecekan untuk si variabel output folder alias dari inputan user itu ada atau enggak di sini, di sesuai pad yang dimasukin. Kalau ada kita bakal pakai itu, dan kalau enggak ada kita bakal bikin foldernya. Jadi kita bisa kayak gini, if not os.pad terus axis, mungkin dari axisnya itu output folder. Nah jadi output folder itu value-nya itu ada nggak padnya yang dimasukin sama user. Kalau not exist alias nggak ada, maka kita bakal bikin os make, bisa pakai make ini, make dirs. Nah kita pakai output. Nah jadi padnya itu, nama foldernya bakal dibikin sesuai inputan usernya. Oke, mantap. Kita lanjut di bawahnya. Sekarang kita bakal ambil semua data file yang ada di dalam folder yang dimasukin ini si user, yaitu di input folder ini. Jadi user masukin di mana, kita bakal ambil file-file yang ada di dalamnya. Kita bisa pakai ini. Kita simpan dulu mungkin di dalam variabel files. Terus kita os.listdir, kita ambil dari input folder, yang dimasukin user. Kayak gitu ya. Contoh misal nanti user masukin images, kan kita ada images kan di sini. Nah images nanti dia ini bakal ngambil semua file-file yang ada ini, mobil 1, mobil 2, dan dimasukin ke sini kayak gitu gampangnya. Oke, lanjut. Nah sekarang kita bakal filter lah, ibaratnya kita bakal filter, ambil filenya itu yang hanya berupa gambar. Misal di sini nanti ada kayak PDF dan lain-lain, itu nggak bakal ikut keambil. Jadi yang keambil hanya gambar yang nanti ekstensinya apa aja bisa kita masukin ke regexnya yang difilter. Oke, kita buat aja deh biar lebih kebayang. Kita langsung kayak gini, kita buat variabel images file mungkin ya, images files kayak gini. Habis itu kita array kayak gini,
kita v4 vf in files, bisa kayak gini. Habis itu kita cek, nah kita ambil dari files yang ini kan, terus kita looping satu-satu lah dari files ini. Files kan isinya semuanya, kita ambil satu-satu, kita langsung pengecekan, kasih pengecekan di sini. Jika flower, hasilnya flower kayak gini, kita ini berupa function and switch kalau nggak salah, and apa ya, bentar, images file and switch. Harusnya ini bisa, oh sorry, di sini sama dengannya 2 kali. Oke, jadi kita and switch, kita filter apa aja ekstensinya yang mau diambil. Misal kayak JPG, nah berarti kan yang berupa gambarnya aja. JPG ada JPEG, mungkin JPEG kurang petik, kita di sini petiknya. Terus ada PNG mungkin ya, .png. Oke, jadi dia bakal ngambil file yang ekstensinya 3 ini. Mungkin mau kalian tambahin yang lain-lain kayak WP atau JFF gitu, terserah kalian, sesuai yang mau kalian konversi file apa aja. Oke, sampai sini mantap. Nah, setelah itu di bawahnya kita bisa lakukan pengecekan jika nggak ada filenya. Jadi ketika images file ini kosong, kalau misal di folder yang kita masukin itu nggak ada filenya sama sekali, atau lebih tepatnya file gambarnya, karena kita kan udah filter bakal yang ekstensi kayak gini aja. Jadi kalau yang ekstensi kayak gini nggak ada, otomatis dia nggak bakal masuk ke sini. Jadi ini otomatis kosong. Nah, kita cek kalau images filenya itu kosong alias nggak ada gambar yang kita harapkan nih, yang mau dikompres nggak ada, itu kita bakal stop programnya, karena kita kan nggak ada gambar kan, ngapain, maksudnya kita mau kompres apa kalau gambarnya nggak ada. Jadi kita stop aja program semuanya, jadi aplikasinya bakal berhenti. Oke, kita akan pengecekan di sini if not dari variabel atas images file, jika nggak ada maka kita print, kasih message, bisa kayak gini, tidak ada gambar di dalam folder, atau gini aja deh, tidak ada gambar gitu. Nah, habis itu kita exit. Nah, kayak gini. Kalau kita mau exit kayak gini, ini berarti semua program yang ada di sini ini bakal di close, artinya aplikasinya udah berhenti, nggak bakal jalan. Oke, kita lanjut di bawahnya. Di bawahnya kita bakal ngelakuin, nah ini kode utamanya, kita bakal ngelakuin looping atau kita iterasi satu-satu buat kita kompres image-nya. Jadi kita bisa gini, for file name atau kayak gini. Nah, file name in images files. Nah, jadi images file ini kan masih banyak kan gambarnya. Nah, itu kita ambil, kita iterasi satu-satu, kita ambil, masukin ke sini file name. Jadi misal ada, ini kan masih image file, ini ibarat isinya kayak mobil 1, mobil 2. Nah, kita rumus satu-satu. Jadi kita mobil 1 kita masukin ke sini, terus kita kompres, habis itu kita looping iterasi lagi, mobil 2 masukin sini, kita kompres lagi, ntar ada kode di bawahnya lah. Kayak gitulah konsep, mungkin kalian yang paham konsep looping kayak gitu cara kerjanya. Oke, kita sampai mana? Kita files. Nah, kita bawahnya kita try catch, kita file, kita file path, kita buat variabel file path yang dimana kita join, kita apa ibaratnya kan ada inputan folder, yang inputan folder itu kita ambil pathnya lah, pathnya yang lama, path yang sebelumnya dimasukin user. Jadi gini, kita file path, kita os.path, kita join, .join, bukan kurung .join. Nah, kayak gini. Terus kita inputan folder yang dari user, terus kita file name. Ya, jadi ini hasilnya ya inputan folder, misal image dari user, terus file name-nya apa? Mobil 1 ya, itu untuk file path sekarang lah. File path-nya, letak foldernya, direktorinya. Oke, kayak gitu. Habis itu di bawahnya kita bisa buka atau kita read lah, kita baca, karena kita udah diambil sesuai file path-nya, letaknya di mana, terus kita ambil.
Jadi kita bisa pakai img, kita sama img kayak gini. Ini variabel image, pakai yang ini dari below ini, image, terus open file path, mana file path. Nah kayak gini. Jadi kita kan udah dapat file pathnya, habis itu kita open, kita buka deh filenya. Nah kayak gitu. Terus di bawahnya, nah sebelumnya kita lakukan pengecekan dulu. Jika itu gambarnya itu berupa RGBA, kita bakal convert ke RGB. Jadi RGBA itu, buat kalian yang nggak tahu ya, RGBA itu biasanya itu kayak ekstensi PNG kayak gitu. Kalau RGB itu kayak JPG atau JPEG. Nah kenapa kita convert? Karena file JPG atau JPEG dan JPEG lah, itu dia nggak mendukung transparasi. Jadi nggak bisa tuh dua ekstensi tersebut itu ada file kayak, biasanya transparasi itu kayak yang logo yang tanpa background atau ya gambar yang tanpa background lah, itu dia nggak bisa. Itu dia adanya hanya di PNG. Makanya kita convert dulu ke RGB biar nanti nggak error kayak gitu kalau kita pas save nya. Karena kan gambar itu kan nggak semuanya sama kan, ada yang mungkin ada yang transparan, ada yang enggak. Nah mungkin ada yang bertanya, kenapa kok kan kita udah ambil datanya, jadi otomatis beserta ekstensinya, maksudnya nggak bakal berubah, dia nggak bakal berubah, tetap sama. Nah itu sebenarnya untuk jaga-jaga aja kalau memang dia itu nggak bisa kayak gitu. Nah langsung saja kita cek kayak gini, if img dot mode, bisa kayak gini, misal modenya RGBA, terus bisa kayak gini, kita enter. img, nah kita convert img.convert, kita convert menjadi RGB. Nah biar kayak gini. Oke mantap, selesai. Habis itu kita di bawahnya kita bisa bikin new path-nya ya. Jadi untuk path yang barunya, output foldernya kita bisa bikin variabel new path, terus kita os path.join kayak di atasnya, join. Kita bisa joinnya itu output folder sama nama filenya, itu file name-nya kayak gini. Jadi nanti dia bakal ngedapetin path barunya yang digunakan untuk menyimpan gambar setelah dikompresnya. Dia mau disimpan di mana kayak gitu. Oke. Terus di bawahnya kita bisa save-nya itu sesuai yang sudah dikompres, image-nya sudah dikompres. Jadi kita bisa img.save kayak gini. Terus new path-nya, save-nya di mana? Di new path yang baru. Habis itu kita kasih kayak gini, optimize mana ya? Kok nggak ada? Yang tidak save new path optimize, kayaknya emang nggak ada ya. Kita harus kayak gini, true. Nah kayak gini nanti dia bakal optimize biar lebih bagus ya, nggak pecah. Pokoknya ini udah bawaan dari Python library-nya biar dia nggak pecah. Terus quality-nya kita sesuaiin sama quality, yaitu input variabel inputan dari sini, dari si user. Jadi dia nanti bakal di save path-nya di mana, path yang baru optimize true biar ya lebih bagus, nggak pecah kualitasnya. Terus kualitasnya kita kasih sesuai inputan user maunya berapa kayak gitu. Oke, habis itu di bawahnya kita bisa kasih log atau message untuk print. Kita bisa pakai format, berarti format kayak gini. Kita bisa file name, mana file name. Oke, kita harus kayak gini. File name
berhasil dikompres. Nah, kayak gini aja boleh. Habis itu kita accept. Untuk accept-nya, kode accept-nya, setelah try accept-nya untuk handling errornya kita exception se print, kita F juga format error pada kita kasih lognya, file name-nya, error file yang mana yang error, terus kita kasih message juga errornya dari exception-nya. Nah, kita tangkap, kita print di sini. Oke, mantap. Habis itu kita kasih ini juga biar memperbagus layoutnya. Message-nya bisa print tahu kayak gini deh. Kita enter berarti backslash n kayak gini. Semua atau jangan di semua gambar berhasil dikompres. Oke. Nah, kita coba sekarang. Kita jalanin APY. Oke, sebelumnya kita lihat dulu. Ini mobil 1 kan ukurannya 37 sama 32 kilobyte ya. Nah, kita lihat nanti kalau udah dikompres dia kayak gimana. Oke, kita jalanin py compress.py. Oke, masukkan folder, kita aja di images. Outputnya mungkin hasil kualitas gambar, kita pilih 50. Nah, udah ada muncul lognya mobil 1 JPG berhasil kompres, 2 kompres. Nah, kayak hasilnya bakal muncul di sini. Hasilnya bakal muncul di sini. Nah, ini yang udah dikompres. Kayak gini hasilnya. Nah, kita lihat di sini. Hasil ukurannya jadi lebih kecil kan, 29, 28 kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat jelas ada perbedaan ya, maksudnya dari segi ininya, tapi nggak terlalu lah, namanya juga kan dikompres kan, jadi lebih kecil, tapi dia bakal tetap nggak terlalu pecah lah, tetap di ini sama Pythonnya dari ini optimize true dan lain-lain. Ini ya harusnya tetap beda sih, ya tetap beda lah, namanya juga dikompres kan. Nah, ini lebih terus kayak gini, kita cek tapi nggak terlalu kelihatan kan. Nah, kita coba kompres yang lebih ini lagi, parah lagi. Kita coba, kita jalanin lagi images, kita hasil 2, kita kasih folder hasil 2, kita kasih 20 deh. Oke, ini nah kita lihat dulu di sini di hasil 2. Jadi 17 ya. Sebelumnya itu 29, 28 yang 50 kan kompresnya. Sekarang yang level yang 20-nya berarti 17, jadi 17 sama 14 KB lah, kilobyte. Nah, kita lihat hasilnya deh. Nah, jadi kayak gini dia. Nah, agak lebih pecah ya dari sebelumnya karena lebih parah kita ngompresnya. Nah, agak lebih pecah. Nah, oke lah kayak gitu. Itu aja videonya, video sesi ngebuat aplikasi kompres image. Jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.